Halo semuanya, kita balik lagi ke salah satu episode di channel YouTube Diskusi Investasi yang udah pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu bongkar saham. Karena di video bongkar saham itu kita akan ngomongin sebuah emiten saham, ya, mulai dari fundamentalnya, teknikalnya, prospek di masa depan, sampai gue hitungin berapa diskon dan harga wajarnya. Ini pasti banyak banget teman-teman yang udah nungguin, karena di beberapa episode sebelumnya, gue pernah bikinin Astra, Suma Respon, bahkan konstruksi. Setelah gue bikinin, setelah gue bongkar, itu momen dimana harganya cukup murah, dan setelah kita beli harganya beneran naik. Dan kali ini kita bakalan bongkar sebuah emiten di sektor yang terkenal paling aman di IHSG, yaitu sektor banking, tapi masih under value banget. Dividennya 7%, PBV-nya nggak nyampe 1, cuma 0,8, dengan ROI yang masih cukup bagus, masih di atas 10%. Dan saham ini udah diskon turun 70% lebih dari all time high-nya, jadi diskonnya nggak kaleng-kaleng. Kira-kira apa emitennya dan gimana pembahasannya? Pastiin kalian nonton sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, intronya gue mau ngasih tahu pergerakan harga saham bank di IHSG selama tahun 2024 tuh kayak gimana sih? Apakah bagus atau jelek? Kita coba lihat ya. Yang pertama adalah saham Bank BCA. Dari drop pandemi ya waktu itu ya, ini terus tektok bikin higher high dan higher low. Ini arahnya masih uptrend banget. Apakah ini kemahalan? Menurut gua nggak ada tolak ukurnya yang bisa bilang BCA ini kemahalan. Ya, karena walaupun mahal, dia masih bisa naik terus. Oke, ini yang pertama, saham Bank BCA yang fundamentalnya kita tahu udah kuat banget. Wajar ya. Terus yang kedua adalah saham bank pemerintah ya, Bank BBRI, yang dari tahun 2023 atau year to date aja, 2024, itu bagus banget juga ya, performanya hijau. Bahkan kalau kita hitung dari low ke high-nya, ini udah berapa puluh persen ya, ini cuan banget lah pokoknya dalam 1 tahun ini. Terus selanjutnya, Bank Jago, bank digital ya. Di 2024, titik terendah dan titik tertingginya, ini bagus juga, puluhan persen juga. Terus berikutnya saham BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia, BSI, yang year to date di 2024 ini performanya juga gila-gilaan. Nah, dari keempat saham bank ini, mau bank konvensional, bank digital, atau bank syariah, kita bisa bilang bahwa tahun 2024 adalah tahun yang baik untuk saham banking. Tapi kita coba lihat ya, slide selanjutnya. Tapi ada satu bank yang kelihatannya agak lain. Ya, kenapa dibilang agak lain? Karena ternyata dia turun. Kalau kita lihat di tahun 2024 aja, turunnya itu sudah hampir 40%. Berbeda jauh, berbeda nasib dari saham bank yang tadi kita bahas. Naik terus, tapi yang satu ini malah turun terus. Ya, pasti udah pada tahu lah ya, kira-kira saham bank ini bank apa. Tapi kita bakal bahas di slide selanjutnya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah urutan bank dengan aset terbesar per semester 1 2024. Apakah bank yang bakal kita bahas di sini ada atau enggak? Jawabannya tidak ada. Ya, bank yang akan kita bahas di sini bukanlah merupakan 10 bank besar di Indonesia, tapi menurut gua kinerjanya nggak kalah kok sama 10 bank ini. Dan saham yang akan kita bahas adalah sahamnya BTPS, yang adalah anak usaha lini syariah dari Bank BTPN atau grupnya SMBC. Ya, jadi BTPS ini 70% dimiliki oleh Bank BTPN, publiknya 29%, hampir 30%, lalu sisanya ya sebagian kecil ini adalah saham treasury. Lanjut. Nah, lalu kenapa kalau kita lihat saham-saham bank lain berhasil naik di 2024 ini, kinerjanya bagus, nah kenapa sih BTPS ini malah turun? Ya, penasaran dong pasti apa yang ngebedain bank ini. Oke, yang pertama, gue mau kasih lihat ada berita dari CNBC di pertengahan 2023 gitu, ya ada berita BTPN belak-belakan soal rekening nasabah dibobol. Lanjut, berita selanjutnya dari Tribun Kalteng, yaitu ex-CO karyawan BTPN Syariah, yang adalah BTPS, Binuang Kalsel diamankan, diduga gelapkan uang nasabah. Nah, lagi-lagi ada news yang kurang mengenakan untuk BTPS. Lalu, apakah karena kasus-kasus ini, terus si BTPS jadi turun? Karena kan pasti buat kebanyakan orang naruh uang di bank, pasti yang diutamakan adalah bank itu harus bisa dipercaya. Ya, makanya ini berdampak banget ke yang namanya trust. Apakah benar karena berita-berita ini? Jawabannya, tidak. Memang industri atau bisnis bank itu penting banget yang namanya trust, tapi menurut gua penyebab utamanya bukanlah karena ini. Ya mungkin ini berdampak cuma nggak terlalu signifikan.
Lalu karena apa? Ya, pelan-pelan. Nanti kita lihat ya. Sekarang gue bahas dulu dari sisi fundamentalnya. Yang pertama mau gue bahas adalah profil nasabah. Ya, menurut gue setiap perusahaan bank itu punya segmentasinya mereka masing-masing. Nah, kita bakal bongkar nih, BTPS nih profil nasabahnya kayak gimana. Ya, ini penting banget buat analisa kira-kira marketnya itu ke depan bakalan kayak gimana. Ya, kita lihat. Yang pertama, ya sebenarnya target market dari BTPS sendiri ini adalah orang-orang yang sangat kaya, very rich. Lalu berikutnya adalah orang-orang berpenghasilan menengah dan tinggi. Yang warna oranye ini adalah sumber dana BTPS. Ya, pasti teman-teman semua juga udah pada tahu kalau bank itu cara kerjanya adalah mereka mengumpulkan dana dari nasabah, gitu ya, nabung di mereka, lalu mereka salurkan lagi ke orang yang membutuhkan, lalu nanti ada margin yang diambil sama bank. Lalu disalurkannya kemana? Disalurkannya itu untuk orang-orang miskin, ya di sini dia tulis poor ya, berarti orang miskin, ya, yang produktif. Atau orang-orang yang unbankable, orang-orang yang belum punya bank, nggak familiar sama bank. Oke, jadi dengan kata lain, dia itu menyalurkan uang dari orang kaya ke orang miskin yang produktif. Oke, jadi sumber dananya orang kaya, nanti dipinjemin ke orang miskin. Nasabahnya BTPS itu pasti mencakup seluruh Indonesia ya, tapi utamanya itu di Jawa dan Sumatera. Oke, kita lanjut ya ke profil nasabah yang selanjutnya. Dari tahun 2020, ini banyak nih. Ya, banyak rekening yang saldonya itu di bawah 100 juta. Terus, pelan-pelan mulai 2022, ini makin sedikit. Ya, berkurang terus sampai di 2024 ini. Artinya, orang yang nabung di BTPS ini pelan-pelan semakin kaya. Ya, mereka berhasil nabung, top up terus, nambahin setiap bulan. Lama-lama saldonya di atas 100 juta. Nangkep ya, dari saat ini. Selanjutnya, ini adalah chart consumer recovery ya. Yang garis-garis berwarna ini adalah pendapatannya. Mana cenderung dari tahun 2022 itu recovery-nya sudah membaik dan sudah sama seperti sebelum pandemi. Oke? Nah, selanjutnya, ini adalah data nasabah dari BTPS yang perlahan-lahan kondisi kehidupannya itu semakin membaik. Berapa orang yang pergi ke sekolah gitu ya, berapa orang yang mengenal dunia pendidikan ini semakin naik. Berapa orang yang rumahnya masih bambu, masih tanah, ini berkurang gitu-gitu. Jadi, intinya dari data-data ini adalah nasabah BTPS itu mengalami peningkatan kualitas hidup dan perekonomian. Dari yang kehidupannya sebelumnya prihatin, sekarang udah makin membaik. Nah, ini profil nasabahnya. Oke, sampai sini harusnya teman-teman udah nangkep ya, kira-kira market si BTPS ini tuh menyasar masyarakat yang kayak gimana. Oke, kalau gitu jeleknya di mana, bro? Kok harga sahamnya turun terus? Padahal tadi lu bilang nasabahnya BTPS ini kehidupannya semakin baik. Bukannya berarti uang kelolaan BTPS semakin banyak. Kalau gitu kehadiran Bank BTPS ini bermanfaat dong, bagus dong. Kenapa harga sahamnya turun terus? Nah, ini yang harus teman-teman perhatiin. Perbaikan hidup nasabah belum tentu mencerminkan kinerja banknya juga semakin baik. Bisa aja, karena banknya terlalu baik gitu ya sama masyarakat, jadi masyarakatnya semakin kaya, tapi banknya semakin terseok-seok. Ya, nangkep ya sampai sini ya korelasinya. Oke, kita bakal coba lihat dulu ya, kita bahas deh. Oke, penyebab BTPS turun, yang pertama menurut gua adalah pemulihan ekonomi. Bro, kenapa ekonomi pulih kok BTPS malah semakin drop? Nah, gini, pemulihan ekonomi apakah itu hal yang baik? Baik, bagus. Oke, tapi pasti ada dampaknya ke beberapa perusahaan yang justru jadi jelek. Kayak contohnya BTPS ini. Kita coba lihat ya. Yang pertama adalah Indonesia Net Savings. Oke, di tahun 2020, karena waktu itu COVID, waktu itu pandemi, orang-orang dapat duit, mereka bingung mau pakai apa duitnya. Mau pakai bisnis real, takut bangkrut. Karena waktu itu lagi lockdown, ekonomian lagi turun, perekonomian lagi turun. Jadi uang yang mereka dapat, mereka apa? Tabung di bank. Ya, lihat dari tahun 2020 sampai 2021 terjadi peningkatan orang yang nabung di bank. Tapi setelah ekonomi mulai pulih di 2021 akhir, mulai udah boleh PSBB, boleh keluar. Nah, orang-orang mulai menarik tabungannya. Mereka nggak mau nabung. Akhirnya mereka pakai untuk bisnis real. Dan kelihatan di sini tuh. Tuh, dari savings turun pelan-pelan. Ya, sampai akhirnya orang-orang mulai minjem malah ke bank. Buat apa? Buat bisnis real. Artinya tadinya BTPS dapat duitnya gampang nih ya dari masyarakat. Karena orang nabung. Nabung bunganya berapa sih? Bunganya kecil. Ya, itu namanya cheap money. Karena BTPS dapat duitnya gampang, tapi bayar bunganya, bunga tabungannya kecil. Nah, sekarang ya, yang nabung udah berkurang, malah cenderung minjem. Ya, kalau yang minjem banyak, tapi yang nabung dikit, artinya apa? Artinya BTPS harus lebih hati-hati menyalurkan uangnya. Mereka pilih-pilih, nggak bisa sembarang kasih, karena uangnya dikit, uangnya terbatas.
Nah, jadi pemulihan ekonomi ini berdampak ke orang yang tadinya nabung di bank, sekarang orang mau invest di real sektor, beli ruko, nyetok barang, karena ekonomi sekarang udah jalan. Ya, orang lebih berani untuk ekspansi. Gitu. Nah, ini juga cara yang tadi. Tapi, pembacaannya bisa beda. Kalau tadi kan orang kayanya makin banyak. Oke, bisa jadi juga penurunan rekening di bawah 100 juta ini karena orang apa? Nutup rekening, ya. Bukan berarti dia menjadi kaya, bisa jadi dia pindah bank ke bank lain. Jadi orang nutup nih rekeningnya sebenarnya. Gitu. Nah, konklusinya dari dua chart ini adalah BTPS itu semakin sulit mendapatkan uang dingin. Uang dingin itu artinya orang yang nabung di rekening, ya udah biarin aja ngendap aja. Ya, tadinya banyak, sekarang udah pindah ke sektor real. Jadinya, chip money untuk BTPS itu sudah semakin terbatas. Ya, sampai sini nangkep ya, kenapa pemulihan ekonomi bikin kinerja BTPS bisa turun. Lanjut ya, kita bakalan lihat bener gak nih kinerjanya turun. Yang pertama di sini gue mau kasih lihat adalah laporan laba rugi BTPS, yaitu di semester pertama 2024. Ya, di sini gue bakal bahas satu persatu. Yang pertama, pendapatan margin ya, yang tadinya di semester pertama 2023 itu 2832 turun jadi 2737. Karena bebannya bertambah dari 235 jadi 256, naik 9%. Pendapatan operasionalnya turun dong, kan ini kan hasil dari margin pendapatan dikurangin beban, jadinya pendapatan operasional turun juga. Tapi bebannya malah meningkat operasionalnya dari 994 jadi 1096, naik. Udah gitu, setelah dihitung-hitung semua, laba setelah pajaknya berkurang. Berkurangnya berapa? Hampir 30% turun. Jadi, wajar atau enggak nih di 2024 ini harga sahamnya turun 40%? Jawabannya, wajar. Orang kinerjanya turun 30%. Nah, kinerja ini turun kenapa? Ya karena dulu ngasih duitnya bisa jor-joran, bisa banyak, nanti dapat bunganya banyak juga. Ya, sekarang nggak bisa. Dananya terbatas, harus milih-milih, selektif. Nah, karena duitnya kurang, maka kinerjanya berkurang juga, turun juga. Ya, kita bisa lihat nih, ya di NPL. NPL ini untuk bank ini sangat-sangat penting, karena NPL ini adalah non-performing loan. Artinya, kalau dia minjemin ke orang, ya, terus orangnya nggak balikin, atau bisnisnya nggak berkembang. Nah, si BTPS ini, NPL-nya gede. Bank konvensional itu cuma 2,3%, BTPS ini tinggi 3,1%. Kenapa NPL bisa tinggi? Karena dia kasih ke masyarakat yang benar-benar miskin, dianggap sama mereka produktif, tapi ternyata mungkin bisnisnya gagal. Inilah kekurangannya ketika sebuah bank itu terlalu menyasar masyarakat yang unbankable. Ya, artinya mereka mungkin belum bisa ngitung bisnisnya bakal profitable atau enggak. Mereka kasih, akhirnya rugi. Makanya turun kinerjanya. Ya, sampai sini nangkep ya. Terus, cost to income, ini yang tadi gue bilang, cost untuk jadi income. Di first half 2023 ke first half 2024, ini mengalami kenaikan yang signifikan. Maka tadi gue bilang, cheap money, uang murah yang BTPS dulu bisa dapetin, sekarang enggak. Makanya untuk men-generate income, cost-nya lebih gede. Ya, artinya dia harus bayar mungkin orang yang deposito. Deposito kan bunganya lebih gede dibanding bunga tabungan. Nah, ini yang menyebabkan cost to income-nya semakin besar. So, overall, karena kinerja turun, maka valuasinya juga turun. Wajar. Ya, sampai sini nangkep ya? Oke, kita lanjut. Lalu, setelah turun 70% dari pucuknya, sekarang apakah BTPS sudah murah? Kita bakal lihat. Ya, kayak biasa, gue bakal lihat dari PE band. Ya, PE ini price to earning. Jadi menghitung harga berdasarkan earnings, ya, kemampuan menghasilkan laba. Saat ini adalah salah satu titik terendahnya si BTPS yang bahkan lebih rendah dibanding pas pandemi. Memang kinerjanya turun, tapi dibarengi dengan harga yang turun, jadi berdasarkan PE menurut gua saat ini sudah relatif murah. Tapi ini kan PE nih. Ya, kebanyakan orang ngitung banking pakai apa? Pakai PBV karena membandingkan harga dengan book value atau jumlah aset. Nah, menurut gua pribadi, kalau sebuah bank PBV-nya sudah di bawah 1, berarti bank itu sudah murah. Oke, artinya seandainya bank itu dilikuidasi, itu harganya udah lebih mahal dibanding harga market value yang di saham. Nah, dari PBV ini juga sudah jauh di bawah waktu pandemi. Waktu pandemi turunnya itu masih di PBV 3,2. Sekarang bayangin, di 0,8. Dia di bawah 1. Bukan murah lagi ini. Ini tuh artinya merem aja. Kita beli aja, ini yang kita punya itu harganya udah lebih tinggi dibanding harga kita beli. Karena PBV-nya tuh 0,8 di bawah 1. Oke, sampai sini nangkep ya. Nah, kesimpulannya valuasi BTPS saat ini lebih murah dari saat drop pandemi di 2020. So, buat teman-teman yang dulu ketinggalan nggak sempat nyerok, sekarang lebih murah. Oke. Yang kedua, sektor banking biasa dihitung menggunakan PBV. Saat ini BTPS berada di PBV 0,8. Terendahnya selama 5 tahun terakhir, atau bahkan 10 tahun pun ini titik terendahnya, termurahnya. Oke.
Yang ketiga, FYI, rata-rata PBV perbankan di Indonesia itu berada di angka 2 sampai 2,5 kali. Artinya harga saham bank di Indonesia itu divaluasi lebih mahal dibandingkan total asetnya. Jadi BTPS ini special case ya, asetnya gede tapi harganya di bawah asetnya. Jadi apakah sudah murah? Kita bakal lihat kesimpulannya di slide selanjutnya. Oke, harga wajar BTPS. Oke. Dengan memperhitungkan proyeksi kinerja dan rasio keuangan BTPS, serta dominasi BRIS, ya, Bank Syariah Indonesia yang terus menggerus pasar ekonomi syariah, maka tim analis diskusi investasi memvaluasi BTPS seharusnya berada di PBV 1,1 sampai 1,25 kali. Juga dengan memperhitungkan pertumbuhan nilai buku yang relatif terbatas, ya karena market dan bisnisnya tadi kita lihat ya kinerjanya turun, agak susah, ya apalagi ada BRIS yang terus mendominasi, makanya gue tidak memvaluasi BTPS ini sama kayak yang lain, nggak PBV 2, nggak PBV 2,5, ya, gue konservatif aja, anggap aja deh PBV-nya 1,1 sama 1,25. Ya, gue anggap ini cuma setengahnya diskon nih, masih diskon banget 50%. Ya, itu pun harga wajar atau target price BTPS ini ada di 1.250 ya konservatif dan 1.450 untuk agresifnya. Jadi sudah di discount rate pun, ya ini gue nggak hitung BTPS kayak bank lain, ini sudah gue kurangin 50%, tetap aja harga sekarang itu murah. Karena harga sekarang cuma di 900-an. Ya, target price-nya berapa? Seandainya naik ke 1.250 aja, ya upside potensialnya itu sudah 35%. Terus adanya mau agresif ke 1.400 sampai 1.450, itu targetnya 53%. Apakah bisa tercapai tahun depan? Menurut gua, ya target price ini bisa tercapai antara 1 sampai maksimal 2 tahun ke depan. Yang artinya teman-teman bisa hitung sendiri, 2 tahun dengan return segini 35% atau 53%, apakah worth it? Nih, tapi opini gue pribadi, BTPS saat ini sudah murah. Dengan perhitungan harga wajar 1.250, next-nya 1.450. Semakin murah kita dapat, semakin bagus. Kita masuk ya ke slide kesimpulan. Yang pertama, harga BTPS saat ini masih under value. Oke? Lanjut. Investor berpotensi mendapatkan yield dividen 7% lebih. Bayangin, banking under value bisa kasih dividen 7%. Oke? Anggap aja ini uang tunggu kayak deposito. Teman-teman deposito deh berapa persen? 5%, 6%. Mendingan di sini kalau gitu. Di tahun 2025 harga sahamnya naik atau nggak naik, kita dapat 7% dividen. Ya dengan harga sekarang ya di 900-an something, di 900-an. Ya itu dapat 7%. Nanti kalau misalkan ada capital gain, ya bonus lagi. Tapi pertanyaannya apakah harganya masih bisa turun? Menurut gua masih bisa. Makanya, cicil bertahap masih jadi cara entry yang paling cocok untuk BTPS ini. Jadi seandainya 900 sudah murah, sudah. Oke, cicil aja, masuk aja pelan-pelan. Nanti turun lagi ke 800, beli lagi bertahap. Ya, ingat, semakin murah harganya, dividennya nanti semakin gede yieldnya. Kalau bisa dapat 700, 600, 500, ya masuk lebih gede lagi. Tapi menurut gua, kecil kemungkinannya sampai ke harga sana. Jadi mulai sekarang kalau buat gua, ya udah boleh cicil sih, kalau gua pribadi ya. Nah, teman-teman boleh lihat lagi nih, lihat sendiri. Nah, lalu buat teman-teman semua, sekalian gua mau nginfoin kalau gua tuh punya grup diskusi investasi, grup kuning namanya, dimana isinya gua dan kita bisa ngobrol gitu ya, untuk sharing-sharing kira-kira emiten saham apa yang menarik, yang lagi dipantau, yang pastinya potensi cuannya kotos-kotos banget ya. Kayak contohnya waktu itu di sini ada Bumi, harganya masih 7879. Sekarang udah beggar ya, udah 2 kali lipat. Terus ada BRMX juga masih di 150-an. Sekarang udah 400 ya. Nah, ini contoh early call. Waktu itu ada di September dan di Agustus 2024. Nah, artinya kurang dari setahun cuannya bisa 2 kali lipat. Menarik kan? Nah, ini pembahasan-pembahasan kayak gini bakal gue bahas lebih intens di grup kuning. So, buat teman-teman yang mau join, bisa WA aja ya ke admin. Nanti nomornya gue taruh di bio Instagram atau di deskripsi deh ya di YouTube ini supaya teman-teman gampang nyarinya. Oke, mungkin sekian dulu video bongkar saham BTPS kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pastinya, jangan lupa subscribe YouTube Diskusi Investasi dan follow Instagramnya ya. Bisa langsung ketik aja diskusi.investasi. Supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada pembahasan hidden gem kayak gini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.